Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita telah membaca tafsir Quran surah An-Naba yang ditafsirkan oleh Buya Hamka dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan membaca tafsir Al-Azhar terhadap juz 30, yakni surah An-Naba ayat 6 sampai ayat ke-16. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari sama-sama kita kirimkan bacaan Al-Fatihah untuk Allahyarham Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca tafsir Al-Azhar terhadap Quran surah An-Naba, dimulai dari ayat ke-6 sampai ayat ke-16. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ألم نجعل الأرض مهادا. Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pancang-pancang, wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami jadikan kamu berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah, wa ja'alna al-laila libasa, dan telah kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan telah kami jadikan siang untuk penghidupan, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan telah kami bangunkan di arah atas kamu 7 yang kokoh, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, dan telah kami jadikan suatu pelita yang terang benderang, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, dan telah kami turunkan dari awan air yang bercucuran, linukhrija bihi habbaw wa nabata, karena akan kami keluarkan dengan dia biji-biji dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang subur. Alangkah hebatnya penciptaan Tuhan. Dengan 10 ayat dari ayat 6 sampai ayat 16 terbukalah kepada kita bagaimana caranya Allah mendidik dan membawa manusia kepada berpikiran luas, agar dia jangan hanya terkurung dalam batas-batas pikiran sempit. Sehingga
Dia tidak tahu jalan mana yang harus dilaluinya supaya dia bertemu dengan jawaban soal besar yang dipertanya-tanyakan itu. Insafilah di mana engkau tegak sekarang, karena kehendak siapa engkau datang ke dalam hidup ini. Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang? Alam naj'alil arda mihada, ayat ke-6. Bumi terbentang, suatu ungkapan yang maha indah dari Allah sendiri. Boleh juga disebut bumi terhampar, laksana menghamparkan permadani yang kamu insan diberi tempat yang luas buat hidup di atas bumi yang dibentangkan itu. Untuk siapa bumi itu kalau bukan untuk kamu? Dan segala yang ada di dalamnya pun boleh kamu ambil faedahnya. Maka dalam kata-kata mihada yang kita artikan terbentang itu, terasalah satu penyelenggaraan dan satu persilahan. Ambillah faedahnya. Dan gunung-gunung sebagai pancang, wal jibala autada, ayat ke-7. Dijelaskanlah pada ayat ini kegunaan gunung. Kalau gunung tidak ada, bumi tidak akan selamat dan tidak akan terbentang dengan baik. Karena angin yang selalu berhembus keras akan membongkar urat dari kayu-kayu yang tumbuh sebagai keperluan hidup itu. Dengan adanya gunung-gunung sebagai pancang itu, kokohlah hidup manusia. Dan misalnya habislah kayu-kayuan yang tumbuh di lereng gunung. Ketika hujan turun, meluncurlah tanah. Dan keringlah bumi yang terbentang itu, karena tidak ada yang menghalanginya lagi, dan terhalanglah hidup karena erosi. Dan telah kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, ayat ke-8. Berpasang-pasangan yaitu berjantan berbetina, berlaki-laki berperempuan, berpositif bernegatif. Dengan demikian itulah Allah menciptakan alam ini seluruhnya. Ada berlangit berbumi, ada berawal berakhir, ada berlahir berbatin, ada berdunia, berakhirat, dan seterusnya. Maka dengan demikianlah Allah yang Maha Tunggal menciptakan seluruh yang maujud dalam alam ini berpasang-pasangan. Yang berdiri sendiri hanya Allah. Dan telah kami jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat ke-9. Dengan demikian, tenang kembali rohanimu dan jasmanimu yang sibuk selalu, bagi mengumpulkan kekuatan yang baru, sehingga tidur adalah kemestian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup. Dan telah kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alnal laila libasa, ayat ke-10. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu, sehingga walaupun kamu bertelanjang tidak berkain sehelai benang jua, namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti dari pakaianmu. Dan menurut penafsiran dari Ibnu Jubair dan As-Suddi, ketenangan diri karena nyenyak tidur untuk membangkitkan tenaga baru untuk hari esok. Serupa juga dengan mengganti pakaian yang telah kumal dengan yang masih bersih. Dan telah kami jadikan siang untuk penghidupan. Wa ja'alnan nahara ma'asya, ayat ke-11. Setelah tadi malam beristirahat berlepas lelah, pagi-pagi badan dan jiwa menjadi segar. Setelah terasa segar, mulailah bekerja dan bergiat lagi, berjalan di atas bumi yang telah terbentang itu, mencari perbekalan buat hidup, mencari rezeki, mencari makan dan minum. Itulah yang dinamai ma'asya, penghidupan.
Dalam kata-kata susunan lain disebut juga ma'isyah. Dan telah kami bangunkan di arah atas kamu 7 yang kokoh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat ke-12. 7 yang kokoh ialah langit yang 7 lapis. Dan kita pun tahu cara pemakaian bahasa Arab, bahwa kalau disebut kalimat 7, yang dimaksud ialah banyak. Dan semua langit itu dibina oleh Allah dengan kokohnya. Ilmu pengetahuan manusia tentang alam telah membawa kepada keinsafan bahwa memang kokohlah bangunan angkasa luas itu, yang telah berjuta-juta dan juta-juta tahun diciptakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Namun cakrawala masih tegak teguh dengan jayanya, berdiri dengan kokohnya. Beredarlah dalam cakrawala itu berjuta-juta bintang, dan satu di antaranya adalah bumi kita ini. Dan kita pun hidup di atas permukaan bumi, di bawah naungan langit. Dan telah kami jadikan suatu pelita yang terang benderang. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Ayat ke-13. Pelita yang terang benderang itu yang hanya satu, yaitu matahari telah memancarkan sinar yang terang benderang. Sehingga untuk tahu bagaimana sinar terang benderangnya, bandingkanlah kepada malam hari. Ketika matahari itu telah terbenam, telah kita ganti dengan berjuta-juta pelita kita sendiri. Namun berjuta-juta pelita itu belum juga dapat menggantikan sinar terang benderang matahari yang meliputi alam di siang hari. Dan telah kami turunkan dari awan air yang bercucuran. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ayat ke-14. Itulah hujan yang selalu menyirami bumi. Air bercucuran ialah hujan yang lebat, yang selalu membagi-bagikan air itu untuk hidup segala yang bernyawa. Di dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 30 sudah diterangkan pula bahwa segala yang hidup di atas bumi ini, baik manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan sekalipun, sangat bergantung kepada air. Hujanlah cara pembahagian air yang paling merata dari Allah, buat mengisi sumur yang hampir kering, buat meneruskan aliran-aliran sungai dan mengalir terus ke laut. Dan dari laut itu, air tadi menguap ke udara buat menjadi awan atau mega, berkumpul untuk kembali menjadi hujan dan turun kembali. Demikianlah terus-menerus. Karena akan kami keluarkan dengan Dia, linukhrija bihi, pangkal ayat 15, yaitu dengan sebab bercucurannya air hujan tersebut, keluarlah habbaw wa nabata, biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Ujung ayat 15. Banyaklah macamnya tumbuhan yang tumbuh berasal dari bijinya, seperti lada, mentimun, kacang dalam segala jenisnya, jagung dan padi dan sebagainya. Semuanya itu dari biji atau benih. Sebelum disinggung air, dia kelihatan tidak berarti apa-apa. Tetapi setelah dia kena air, timbullah 2 helai daun yang tadinya tersimpul menjadi biji itu. Lain pula halnya dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang akan hidup kembali setelah kena air ialah uratnya yang telah kering tadi. Air menjadikan dia basah, dan basah mengalirkan hidup pada dirinya buat menghisap air lagi yang ada tersimpan di dalam bumi. Dan kebun-kebun yang subur, wa jannatin alfafa. Ayat ke-16. Sudah sejak manusia mengenal hidup bercocok tanam sebagai lanjutan dari hidup berburu di darat dan di air, kian lama kian teraturlah cara manusia menanam, dan kian jelaslah apa yang mereka pandang patut ditanam. Mulanya hanya sekedar mencari apa yang baik untuk dimakan. Misalnya,
dengan dikenal manusia gandum dan padi. Lalu manusia pun membuat kebun atau sawah yang lebih teratur. Karena akal yang telah lebih cerdas itu didapat ialah setelah banyak pengalaman. Lama-kelamaan didapati manusia pula lah tumbuh-tumbuhan lain yang bukan saja untuk dimakan, malahan tumbuh-tumbuhan yang pantas ditenun jadi pakaian. Maka dikenallah kapas dan kapuk, dan idas rumin dan kulit terap. Akhirnya pandailah manusia berkebun korma, berkebun anggur, berkebun jeruk, berkebun kelapa, dan bersawah dan lain-lain. Sampai kita kenal manusia berkebun getah, berkebun nanas, buat diambil daunnya jadi serat rami dan benang. Dari 3 ayat yang bertali ini, ayat 14 sampai ayat 16, kita melihat usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam pemberian Allah. Allah menurunkan hujan, manusia mengatur perairan. Allah mentakdirkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, manusia mengatur kebun-kebun dan sawah, dan menyusunnya menurut keadaan buminya. Inilah dia kebudayaan. Sebab itu, maka usaha perkebunan disebut juga kebudayaan, agriculture. Dan tanah Sumatera Timur sebelum Perang Dunia Kedua yang penuh dengan perkebunan yang luas-luas itu, yang rakyatnya di bawah naungan raja-raja dan sultan-sultan Melayu, dinamai dalam bahasa Belanda Kulturgebied, daerah kebudayaan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara uraian atau penafsiran Buya Hamka terhadap Quran surah An-Naba yang dimulai dari ayat 6 sampai ayat ke-16. Di mana rangkaian ayat-ayat ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya, betapa menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu disediakan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Mudah-mudahan dari uraian Buya Hamka ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dan manfaatnya. Insyaallah di video selanjutnya akan kita bacakan tafsir Buya Hamka terhadap Quran surah An-Naba mulai dari ayat 17 sampai ayat ke-20. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.